Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Emma. Ini adalah rekaman spesial yang saya rekam untuk memotivasi diri saya sendiri. Ya, terutama untuk diri saya sendiri. Namun saya posting publik, semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Hari ini tanggal 21 Februari, hari Senin, 21 Februari tahun 2022 jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat lain yang memiliki masalah yang sama dengan saya, yaitu obesitas atau kegemukan. Saat ini berat badan saya seputar 81 kg, atau kalau lagi kenyang banget tuh 82 kg. Dan sementara tinggi badan saya cuma 160 cm. Nah, jadi kelebihan berat badan tuh sekitar 25 sampai 30 kg ya. BMI saya tuh 32. Saya sering mengalami yang namanya yo-yo diet, cuma semangat beberapa minggu terus kembali lagi ke pola makan lama, pola makan biasa yang nggak sehat. Ya, saya dulu pernah coba kayak rebus-rebus semua sayur-sayuran, makan brokoli, tahu tempe direbus gitu yang nggak pakai nasi, tapi ternyata cuma bertahan seminggu gitu ya, karena nggak enak. Ya, saya kembali ke pola makan bebas. Kemudian tahun 2021, itu saya mencapai berat badan yang sangat berat. Menurut saya itu sangat-sangat tidak nyaman, dan itu sesak banget pakaian semuanya, dan lipatan di punggung saya itu nampak banget walaupun saya pakai seragam tebal. Itu 85 kg bulan Maret tahun 2021. Kemudian saya mulai menjalani intermittent fasting dipadukan dengan ketogenic yang dinamakan ketofastosis. Selama 3 bulan, April, Mei, Juni, berjalan sangat efektif menurunkan berat badan saya. Jadi selama 3 bulan saya menjalani ketofastosis, cuma makan protein, sayur, dan lemak. Lemaknya itu dari VCO, Virgin Coconut Oil, butter gitu ya. Minyaknya juga harus minyak kelapa, cap ikan dorang yang biru, nggak boleh minyak sawit. Camilannya kerupuk rambak aja, sama saya pernah bikin kue bolu dari tepung keto gitu, campur tepung almond sedikit. Berjalan dengan baik, dan saya makan kayak daging, ayam, ikan, telur ya. Dan itu dipadukan dengan puasa, jendela makan 16/8 banding 8. Gula darah saya tuh pernah sampai 90 aja, tapi saya merasa baik-baik aja, kenyang gitu. Saya cukup menikmati, namun yang jadi masalah kemudian ketika bulan puasa hari keberapa gitu ya, hari ke-20-an, saya dinas sore, terus teman bawa kue. Kue itu kue kesukaan saya, dan saya sudah bertahun-tahun nggak makan kue itu. Kue lapis India. Nah, saya coba 1 sendok, 2 sendok. Itu saya kebablasan di situ. Dan juga kakak saya jualan martabak manis yang enak banget. Saya pernah dikasih, dan itu sangat menggoda dan memang enak banget. Apa yang terjadi ketika kita sudah ketosis terus kemasukan karbo, tepung, dan gula, itu badan itu langsung reaksi. Jadi yang saya rasakan ketika ketosis, kita sudah ketosis ya, ketosis itu artinya kita menggunakan keton sebagai energi, bukan dari glukosa lagi. Ketika kemasukan karbo dan gula, itu yang saya rasakan, badan saya tuh berdenyut, duk, cepat sekali, berdebar sampai satu badan saya itu kayak nyur gitu. Dan di tengkuk bagian belakang ini, di kepala bagian belakang itu sakit
pegal. Itu saya keringat dingin, kemudian langsung pegal satu badan. Nggak enak banget ketika ketosis itu dibatalkan. Tapi apa yang terjadi? Setelahnya, beberapa hari kemudian, saya tergoda lagi sama makanan manis. Dan akhirnya saya lepas sama sekali dari ketofastosis. Oke, jadi permasalahan yang saya hadapi di dalam ketofastosis. 1, sulit menghadapi godaan ketika makanan kesukaan kita dikasih orang secara gratis. Oke. Yang kedua, budget. Oke, jadi yang namanya diet keto itu ya kita harus kenyang sekenyang-kenyangnya makan sumber protein hewani. Telur itu ya 1 bulan itu bisa 2-3 rak. 2 rak lah. Kemudian daging-dagingan itu ya ada daging ayam, daging sapi gitu ya. Kalau itu ya lumayan. Kemudian belum lagi kita beli ini namanya VCO, cuka apel, teh hijau ya. Lumayan lah budgetnya tuh mungkin 2 kali lipat dibanding kita makan biasa. Memang budget untuk ngemil kayak beli Thai tea, beli mie ayam udah enggak. Tapi kan itu harganya enggak seberapa dibandingkan dengan cemilan keto kayak kerupuk rambak, mesti ongkos kirim lagi segala macam ya. Budget. Nah, ketika budget kita uang kita banyak itu enggak masalah. Tapi ketika uang saya kan keuangan insya Allah sih kalau mulai bulan depan membaik ya. Karena utang di bank udah lunas. Nah, yang ini cicilan banyak, kemudian budget menipis, itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, itu yang kedua. Tantangannya lagi untuk ketofastosis ya, itu tadi kita dilarang memakan makanan favorit kita. Bahkan buah-buahan dan kurma dan madu itu juga dilarang. Ketika sesuatu dilarang itu apabila bukan berasal dari keinginan diri sendiri, cuma kita harus mematuhi regimen yang tertulis, yang diteliti oleh orang lain, itu akan sulit. Walaupun kita tahu itu efektif untuk menurunkan berat badan kalau kita tidak melanggar itu. Tapi apa jadinya kalau kita langgar? Ketika kita langgar, yang lebih berat dari efek secara fisik adalah efek secara psikologis, yaitu perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan gagal, perasaan menyalahkan diri sendiri, menganggap diri nggak berharga, menganggap diri nggak bisa disiplin, menganggap diri nggak konsisten. Padahal itu sebenarnya bukan salah kita, sepenuhnya bukan. Artinya gini, karena itu nggak berasal dari dalam keinginan kita sendiri. Kalau itu sudah mengakar dalam diri kita sendiri bahwa kita nggak akan makan gula, atau menjadi identitas diri kita, misalnya kita Muslim, kita nggak makan babi bukan karena kita disuruh orang lain nggak makan babi, tapi karena memang identitas diri kita nggak makan yang haram, nggak makan babi, ya kita nggak akan makan. Tapi kalau itu disuruh oleh orang lain, oleh regimen diet, nah itu sulit. Ketika ada godaan disodorkan makanan favorit, makanan favorit saya ya mie ayam, nasi goreng. Saya juga suka makan roti. Saya juga suka makan buah-buahan, kurma apalagi. Tapi selama bulan puasa saya nggak makan kurma. Tapi ujung-ujungnya saya tergoda juga sama kue lapis India. Nah itu dia. Di sini yang menjadi pertanyaan saya. Saya tahu ketofastosis itu baik. Saya di sini tidak menyatakan bahwa ketofastosis itu nggak baik. Ketofastosis itu sudah terbukti menyembuhkan diabetes. Bahkan seorang dokter yang udah ketergantungan insulin, dia bisa lepas insulin, bisa lepas obat-obatan dengan menjalankan ketofastosis lifestyle. Tantangan juga buat saya, suami saya tidak mau diet. Sama sekali enggak mau diet. Dia memang berat badannya enggak segemuk saya. Dia enggak mau
nggak makan nasi. Dia harus makan nasi, harus nasi putih. Oke. Ini yang menjadi permasalahan. Ketika kita cutting kalori, membatasi kalori, itu juga semacam stres buat saya. Jadi saya baru-baru kemarin coba download itu yang aplikasi GGL. Kemudian pernah juga saya pakai Fat Secret. Itu kalori dihitung. Itu bikin saya stres beneran. Karena setiap yang saya makan harus dicatat. Kalau lupa catat berarti berbohong. Ada kalanya saya binge eating snack. Akhirnya kalori melebihi dari yang seharusnya saya makan. Perasaan bersalah lagi. Perasaan bersalah. Nah, yang ingin saya hilangkan adalah perasaan bersalah ini. Mindsetnya ini. Kali ini saya ingin menjalani intermittent fasting sebisanya saya. Dan saya tidak ingin membatasi diri saya ketika saya menginginkan makan sesuatu. Misalnya tiba-tiba saya ingin makan mie ayam. Lalu saya, jangan lebih baik pulang aja. Tapi mie ayam itu ketika saya nggak makan, itu akan ada terus di dalam pikiran saya. Akhirnya besok makan mie ayam atau nanti malam makan mie ayam. Dan itu bikin saya merasa bersalah dan bahkan ketika pengen ngemil tapi ditahan, ketika ngemil itu balas dendam banyak berlebihan. Itu dia. Jadi mulai sekarang saya tidak akan menahan diri saya ketika saya ingin sesuatu. Agar saya tidak makan berlebihan, itu tujuannya. Yang kedua, saya akan mengafirmasi positif, ya, mencintai tubuh saya. Saya mindset tidak membenci tubuh saya. Jadi setiap hari di depan cermin, katakan di depan cermin terhadap diri sendiri, kamu luar biasa, badan kamu sempurna sekali, kamu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang terbaik. I love you and thank you. Katakan itu kepada diri sendiri sambil tersenyum di depan cermin atau di depan HP sambil kamera depan gitu ya. Nah, itu yang akan saya lakukan. Nomor 2. Bagaimana dengan jenis makanan? Oke. Sehari-hari saya nggak keberatan makan beras merah, mengganti beras putih ke beras merah. Saya sudah pernah coba dan saya bisa menikmati. Karena kalau pakai ubi, kadang ubi jalar saya nggak cocok sama lauk, atau variasikan dengan ubi jalar. Tapi kalau beras merah cocok sama lauk apa saja yang dimasak suami saya, dimasak oleh saya, itu cocok semuanya. Mau ikan goreng, telur dadar, sayur-sayuran, tumis-tumisan, cocok. Dan itu kenyangnya lama. Nah, yang jadi masalah nanti sekali-sekali ada kalanya saya pengen nasi goreng. Dan itu nggak sering, nggak tiap hari kok. Nggak apa-apa, makan aja nasi goreng gitu. Nasi putih kan, harus nasi putih kalau nasi goreng. Nggak apa-apa. Tapi kan nggak tiap hari. Dan nggak boleh merasa bersalah. Kemudian masalah exercise gimana, workout. Yang paling saya bisa lakukan itu, yang paling ringan adalah plank 30 detik. Push up 10 kali. Nah, berdasarkan buku Atomic Habits, karya James Clear, itu yang penting, walaupun sedikit, tapi harus dilakukan setiap hari untuk membentuk kebiasaan. Jangan langsung banyak, misalnya 30 menit jalan atau 30 menit lari, nggak bisa. Itu pasti nanti kalau senam misalnya loncat-loncat langsung setengah jam, 1 jam, itu nanti paling bertahan 3 hari. Iya, betul. Nanti hari keempat sibuk, akhirnya bablas, nggak olahraga lagi sama sekali. Yang penting adalah membentuk kebiasaan dan harus menyenangkan. Kalau lagi mood jalan, ya jalan pagi. Tak perlu memaksakan diri. Itu aja 3 hal ya. Kemudian 4 lagi, mindful.
mindful dan aware. Saya pengen ngemil ini biasanya karena saya stres. Biasa stres karena pekerjaan, laporan yang saya tunda-tunda, laporan input data yang saya nggak suka. Tapi mau tidak mau saya harus lakukan setiap akhir bulan. Akhirnya sebenarnya saya bisa kerjakan dari awal bulan untuk dicicil, tapi saya nggak ngerjakan, lebih suka numpuk. Akhirnya kadang kalau lagi tinggal berapa hari harus dikumpul, itu saya kelabakan dan jadi stres. Saya pengen ngemil bawaannya, pengen makan. Atau ada dapat kabar yang memberatkan, misalnya, Helma kumpul berkas ini, tapi berkas itu saya sulit untuk cari, nggak bisa dapat. Nah itu bikin saya stres juga. Nah jadi aware, apa dong, kita nggak mesti harus lari ke cemilan ya. Cemilan memang gampang didapat, di warung semua ada, tinggal beli Citato, Lays, langsung deh. Tinggal beli amplang, kemanapun mata menengok itu semua ada dan itu gampang. Yang sulit itu kalau kita memang lari ke selain makanan. Misalnya meditasi, itu bagus. Tapi masalahnya meditasi ini kan harus tempat yang tenang, nggak ada orang. Itu saya lebih menikmati yang begitu, harus suasana sejuk. Nah masalahnya ketika kita stres, kita nggak bisa langsung instan meditasi saat itu juga. Tapi kalau ngemil bisa gitu. Nah apa dong kalau yang selain ngemil tapi bisa instan gitu? Minum air hangat, minum kopi hitam, minum teh hijau. Itu kalau udah makan biasanya, tapi kalau perut kosong minum teh hijau saya nggak cocok. Kemudian apalagi baca buku sambil minum teh hijau atau sambil minum kopi hitam tadi, atau langsung cuci muka, wudhu, baca Al-Quran, cuci muka, wudhu, istighfar atau zikir ya. Itu juga nyaman kan, meditasi. Kemudian meditasi bila memungkinkan. Kemudian apalagi yang bisa instan ya. Dulu saya pernah pengen makan sesuatu tapi saya lawan dengan minum air. Tapi tetap 1-2 jam setelah minum air tetap saya pengen makan itu. Ya udah makan aja, nggak usah dipaksa harus dilawan gitu. Yang penting jangan kebablasan, itu aja. Cemilan saya sekarang alhamdulillah udah kurang karena memang saya sangat berterima kasih dengan ketofastosis itu. Cukup membantu saya mengurangi kebiasaan ngemil yang nggak sehat, kayak ciki-ciki yang asin, yang kemasan-kemasan gitu ya. Terus saya udah nggak suka, mie instan pun saya udah nggak suka. Apalagi ya, yaitu paling enak makan, ini kan godaan nih di kantor biasanya nih, gorengan. Ya udah jam 12 udah makan gitu. Atau puasa sekalian. Nggak usah yang bikin jam makannya nih. Nggak makan malam saya nggak keberatan juga. Asal saya udah makan sore, kenyang. Oke, itu aja dulu. Yang paling utama tadi, afirmasi mencintai diri sendiri itu. Oke, sampai di sini dulu. Siapa yang mau ikut dengan saya, silahkan. Nanti saya tambahkan lagi mindset-mindset lain. Dan saya akan follow up terus. Hari ini berat badan saya 81, tanggal 21 Februari 2022. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.